Bu Fauzia, Salam Ibu Susi. apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya. Istirahat yang panjang kemarin ya. Nah sekarang kita udah mulai lagi ya Bu ya untuk di PIH. Nah tujuan saya PI kali ini untuk melihat seberapa jauh pembelajaran diferensiasi yang diterapkan di kelas itu. Namun kan sebelumnya Ibu sudah pernah membuat ini ya tugas untuk pembelajaran diferensiasi ya. Ya. Jadi saya sebagai PP hanya ingin sharing nanti dengan Ibu sampai sejauh mana pembelajaran diferensiasi yang Ibu buat itu yang sudah Ibu laksanakan di kelas. Jadi tidak usah khawatir atau bisa kita sama-sama belajar Ibu Fauzia ya. Oke. Nah, sebelumnya saya mau tanya Ibu Fauzia sudah pernah ya memberikan kepada saya RPP yang sudah direvisi ya, artinya RPP yang sudah berdiferensiasi ya. Nah, Bu Fauzia, saya mau tanya ya, kira-kira tujuan pembelajaran Ibu hari ini apa ya? Untuk hari ini materi saya itu tentang pengelompokan hidup. Jadi tujuan pembelajaran itu yang pertama peserta didik mampu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan pengamatannya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan manfaat dan tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan menyimak nantinya peserta didik mampu mengklasifikasikan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Terus itu tadi tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Kira-kira Ibu punya nggak pengembangannya itu, tahap pengembangannya sampai di mana? Penerapan pembelajaran berdiferensiasi Bu, dan penerapan pembelajaran sosial emosional. Oh iya. Area pengembangannya seperti itu. Berarti ada KSI-nya di situ ya. Kira-kira strategi apa yang Ibu buat untuk pembelajaran yang berdiferensiasi dengan KSI tadi? Strategi pembelajarannya Ibu dengan menerapkan berdiferensiasi konten itu kan dengan cara pengetahuan dan keterampilan oleh murid, kemudian diferensiasi proses itu kegiatan yang dipelajari oleh murid, kemudian yang terakhir diferensiasi produk itu hasil belajar dari siswa tersebut. Kemudian untuk yang emosional itu saya menerapkan strategi dengan cara kotak emoji Bu. Jadi saya berperan sebagai penguatan sama mereka. Jadi sebelum memulai pelajaran mereka itu wajib menempelkan tangan mereka itu ke emoji apa yang sedang mereka rasakan saat itu. Oh iya. Keren. Oh jadi ada kotak emoji ya, emoji box gitu ya? Bukan kotak sih Bu, gambar gitu. Ya. Kira-kira suasana hati dia seperti apa ya? Kita tahu sebelum memulai pelajaran itu apa yang dirasakan anak-anak itu sebelumnya. Kalau boleh saya tahu, kenapa Ibu buat gambar emoji tadi? Tujuannya apa gitu? Ya itu tadi Bu. Jadi kan karena kebetulan sekolah kita ini masuknya siang gitu, jadi kan otomatis yang namanya siang kan pasti udah sebagian tenaga udah terkuras habis pagi gitu. Jadi saya ingin tahu seberapa besar perasaan mereka ketika sebelum memulai pelajaran, apa yang mereka rasakan, apakah sedang bahagia atau biasa saja atau sedang sedih. Nah, jadi kita tahu tingkat emosional mereka itu seperti apa nantinya. Terus kalau saya boleh tanya Ibu ya, kira-kira ketika Ibu mengetahui siswa Ibu ada moodnya yang nggak benar gitu, artinya tadi kan Ibu menggambarkan ada emoji bahagia, marah, terus ada yang sedih gitu ya, ada yang biasa saja gitu. Kira-kira hal-hal kalau ada murid yang tidak happy gitu ya, artinya perasaannya itu tidak nyaman hari ini untuk belajar, langkah apa yang Ibu ambil?
Saya tanya Bu, jadi misalnya ada satu siswa atau beberapa siswa gitu, kenapa perasaannya sedang sedih? Rata-rata mereka sih menjawabnya, ya Bu, karena tadi habis dimarahin orang tua ataupun kurang uang jajan. Sepertinya itu memang alasan-alasan yang memang seperti itu gitu. Jadi oh hanya gara-gara itu kan jadi mood belajar mereka itu pasti kan enggak 100% gitu. Karena itu tadi pikirannya terbagi karena belum dapat uang jajan dan juga dimarahi orang tua gitu sebelum pergi sekolah. Terus langkah yang Ibu lakukan untuk menaikkan semangat belajarnya itu tadi? Saya kasih semangat Bu, jadi saya kasih semangat, ya udah nggak apa-apa kalau hari ini nggak dapat uang jajan kan besok double uang jajan saya gituin. Kalau misalnya kita berlaku baik tanpa ada alasan yang gimana pasti orang tua itu nanti mendabelkan. Oh ya Bu, namanya anak SMP kan Bu, pasti oh ya Bu, percaya saya gitu. Iya saya bilang, jadi harus semangat belajarnya ya, jadi nanti bisa cerita ke orang tua tadi dapat nilai berapa sama Bu Puji ya gitu. Kalau mau dikasih kita juga bukan yang banyak uang. Iya. Iya, bukan orang yang banyak uang ya. Iya. Ya, ntar nanti dikasih BBGP lebih ujian. Tugasnya apa? Untuk memberikan uang kepada siswa yang kurang uang jajan sehingga moodnya naik Bu Fauzia ya. Oke, baik Bu Fauzia. Ini kita pranya dulu ya, pra observasi. Nanti setelah ini kita akan melangkah ke ruang kelas ya, ke ruang kelas. Jadi Ibu nanti akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan tadi keterampilan sosial emosional. Nanti kita sama-sama share di setelah nanti pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, kita nanti ada lagi untuk sharing di pasca observasi. Oke, kita lanjut Ibu Fauzia ya ke dalam kelas ya. Terima kasih Bu. Selamat siang anak-anak Ibu semuanya. Siang Bu. Apa kabar? Baik Bu. Baik. Si Rafa coba geser sini nak bangkunya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa Ibu absen dulu ya. Tadi kan belum ada Ibu absen kan ya? Baik, didengarkan, Ibu panggil namanya. Yang Ibu panggil namanya silakan menjawab dan angkat tangannya. Abdul Rahim, Abdul Rahman, Aditya, Ahmad Arif Adiyu, Akbar Gunawan, Anggi, Arif Pratama, Diki Firmansyah, Faisal Akbar, Farhan Erlangga, Febi Aulia, Habib Rafa, Jenny, Gilang Ramadan, Aidil Fikri, Fadlan, Haria Pratama, Emrido, Masya, Moza Aulia, Muhammad Maulana, Naila Azhara, Rafa Aditya, Rashika, Senzi, Yafi, Yan Ahmad, Yuda, Zahna Alia, Dimas Pranata, Dimas Revi, Selamat Mulia, Muhammad Akbar. Baik.
bagaimana perasaan anak-anak ibu pada hari ini ya. Seperti biasa silakan dimulai dari yang amat. Seperti biasa letakkan di antara 3 emoji ini yang mana perasaan yang kamu rasakan hari ini. Apakah sedang gembira, biasa saja atau sedang sedih? Silakan. Yang amat. Letakkan kira-kira perasaannya gimana. Ya. Misalkan tanda tangannya apa perasaan ini? Senang. Oke, silakan Feby lanjut. Mohon perhatian panggilan kepada Rasya. Iya. Naila lanjut terus. Rasya Aurel Fahrezi dan Rero Margana Nasution dan Pendopo Utara. Rasya Aurel Fahrezi, Rero Margana Nasution, Zayat Pejabat Arda ke Pendopo Utara. Lanjut. Lanjut nak, biar cepat, lanjut. Cepat. Terus. Apa yang dirasakan ya? Terus Maulana. Bahagia. Bahagia. Wah, bahagia semua rata-rata. Bahagia. Arya. Oke. Bahagia. Bahagia juga. Alia sedih. Bahagia. Oke, berarti hampir semua bahagia, hanya satu yang sedih. Alia, sini dulu. Ibu tanya, kenapa perasaannya sedih hari ini? Sini dulu. Semua teman-temannya hari ini bahagia pertama kali hari Senin masuk sekolah. Alia, kenapa kamu sedih? Kenapa tadi perasaan menunjukkan sedih? Kenapa? Karena sedih aja. Kenapa sedih aja? Kenapa sedih aja? Uang jajannya nggak bertambah-tambah. Itu juga. Yang serius hari ini sedihnya kenapa? Banyak. Nah, repot mama juga. Iya, tadi udah kerja di rumah kan? Belum. Oh, pantas dia marah-marah mamanya ya. Jadi nanti kalau misalnya Alia sedih, pas nanti belajar kita kan nanti kan ada pertamanya juga, nggak fokus terlalu serius. Jadi nanti mungkin bisa mengurangi perasaan Alia ya. Jadi tetap semangat. Oke, tepuk tangan buat Alia. Nah, seperti biasa juga ya. Sebelum memulai pelajaran kita harus buat kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Kira-kira apa yang mau kita buat kesepakatan kita hari ini? Coba, siapa? Yuda. Jangan bising atau ribut. Ada lagi? Iya, Jen. Jangan? Boleh, jangan makan di kelas. Tunggu, ibu catat dulu ya. Yang pertama tadi jangan ribut ya. Jangan ribut. Yang kedua tadi, J-nya apa tadi? Jangan makan di kelas. Kemudian siapa itu? Jangan buang sampah sembarangan. Boleh. Satu apa? Berantem. Tidak boleh berantem. Tidak boleh jalan-jalan. Sama itu. Oke, berarti ada 5 kesepakatan kelas yang wajib kalian sepakati. Yang pertama yaitu jangan ribut, kemudian jangan makan di kelas, jangan buang sampah di kelas, kemudian jangan berantem, kemudian yang terakhir jangan jalan-jalan. Jadi proses pembelajaran kita ini semua harus kalian laksanakan
Setuju? Setuju? Baik. Kalau begitu kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu mengenai pengelompokan makhluk hidup. Mana bukunya? Buka. Pengelompokan makhluk hidup. Nah, tadi sebelum masuk ke kelas pasti kan udah baris ya, baris bersama tadi ya, baru kita berdoa bersama. Ibu tahu nih, kalau misalnya anak-anak ibu baris itu pasti memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya, iya kan? Apa yang kalian perhatikan? Yang pertama apa? Apa yang kalian lihat di sini? Ada apa? Sampah. Kemudian ada apa lagi? Apa yang kalian lihat di sekitar ini? Ada apa aja? Pohon. Kemudian apa lagi? Tanaman. Kemudian apa lagi? Ada tadi kucing berlewatan? Ada kucing. Kemudian apa lagi? Manusia. Nah, ada hubungannya dengan pelajaran kita pada hari ini? Ada. Nah, jadi klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup itu artinya makhluk hidup itu dikelompok-kelompokkan. Tujuannya apa untuk kita mempelajari ini? Tujuannya ibu harapkan kalian itu dapat mengerti ya apa manfaat dari klasifikasi tersebut. Kemudian kalian mampu mengklasifikasikan sesuai apa yang kalian amati. Kalau udah kita bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan makhluk hidup, maka segala sesuatunya bakal jadi lebih gampang atau lebih mudah. Nah, sekarang coba perhatikan semuanya ke depan. Ibu ada beberapa gambar, ya. Ibu ada beberapa gambar. Kalau mau jawab itu angkat tangan dulu. Jadi jangan diserbu semuanya. Bisa? Ini gambar apa? Manusia. Ini tergolong makhluk hidup atau benda mati? Makhluk hidup. Oke. Kemudian ini gambar apa? Tergolong apa ini? Benda mati. Kemudian kucing. Ini tergolong apa? Benda hidup. Makhluk hidup. Kemudian tergolong apa? Benda mati. Kemudian tergolong apa? Makhluk hidup. Kemudian tergolong benda mati. Nah, kalau begitu anak-anak ibu semuanya di sini sudah bisa membedakan yang mana tergolong manusia, tergolong makhluk hidup, yang mana tergolong benda mati. Nah, kalau yang dikatakan tergolong makhluk hidup itu berarti mempunyai ciri-ciri seperti apa? Satu, bernapas bu. Bernapas. Kedua, bergerak. Kemudian apa lagi? Ketiga, berjalan. Kemudian empat, berlari. Sama aja nak bergerak juga itu. Berjalan, berlari, jongkok. Kemudian apa lagi? Mampu beradaptasi. Kemudian apa lagi? Mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa. Pintar. Apa lagi? Iya, memiliki energi. Kemudian apa lagi? Memperoleh nutrisi atau makan. Benda mati apakah mempunyai ciri-ciri seperti itu? Hah? Kenapa enggak? Karena dia tidak bisa bergerak. Karena dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa bernafas, dia tidak hidup. Nah, oke. Sekarang ya, ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok apa nak? Audio. Yang mana kelompok audio? Kemudian kelompok visual. Kemudian kelompok kinestetik. Ini ada LKPD, ya, atau lembar kerja peserta didik. Ibu minta kalian isi, ya, kalian isi per kelompok. Nah, nanti kalau udah selesai silakan per kelompok sudah kelompoknya. Nanti kalau sudah selesai per kelompok kines. Nanti kalau sudah selesai silakan kamu bacakan hasil diskusi kamu. Ya, silakan kerjakan. Dibalik. Ya, jadi di situ ada petunjuknya. Kalian perhatikan gambar yang ada di situ. Kemudian nanti tentukan dan silakan jawab pertanyaan. Silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit.
Dikerjakan sesuai dengan kelompoknya ya. Silakan diskusi. Sudah selesai, Nak? Dari dekat. Ines sudah siap, Ines? Kita kasih waktu sedikit lagi buat kelompok audio, visual. Sudah siap semua anak-anak Ibu? Mari kita dengarkan sama-sama hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Jadi nanti masing-masing dari kamu berkelompok silakan membacakan hasil diskusinya hari ini. Bisa? Kita mulai dari kelompok audio. Silakan bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok audio akan membacakan hasil diskusi makhluk hidup dan benda tak hidup. Ciri-ciri benda. Nama benda: tas, tidak bernapas, tidak bergerak, tidak memerlukan nutrisi, tidak tumbuh dan berkembang, tidak berkembang biak, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak peka terhadap rangsang, tidak beradaptasi. 2. Bola, tidak bernapas, tidak bergerak, tidak memerlukan
nutrisi, tidak tumbuh dan berkembang, tidak berkembang biak, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak peka terhadap rangsang, tidak beradaptasi. 3. Mainan robot, tidak bernapas, tidak bergerak, tidak memerlukan nutrisi, tidak tumbuh dan berkembang, tidak berkembang biak, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak peka terhadap rangsang, tidak beradaptasi. 4. Pesawat terbang, tidak bernapas, tidak bergerak, tidak memerlukan nutrisi, tidak tumbuh dan berkembang biak, tidak berkembang biak, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak peka terhadap rangsang, tidak beradaptasi. 5. Bunga mawar, bernapas, bergerak, memerlukan nutrisi, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsang, beradaptasi. 6. Orang hutan, bernapas, bergerak, memerlukan nutrisi, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsang, beradaptasi. 7. Balita, bernapas, bergerak, memerlukan nutrisi, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsang, beradaptasi. Burung, bernapas, bergerak, memerlukan nutrisi, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsang, beradaptasi. Nomor 2. Dari hasil pengamatan kalian, adakah benda-benda yang mempunyai ciri yang sama? Jawabannya ada. 2. Benda apa saja yang memiliki ciri kehidupan? Bunga mawar, orang hutan, balita, dan burung. 3. Benda apa saja yang memiliki ciri kehidupan? Jawab: tas, bola, mainan robot, dan pesawat terbang. 4. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara robot dan manusia. Mengapa robot dapat bergerak tetapi bukan makhluk hidup? Jawab: persamaan robot dan manusia adalah sama-sama bergerak. Kesimpulan kami adalah: 1. Kelompok benda hidup dan tidak hidup. Jawab: benda hidup, bunga mawar, orang hutan, balita, dan burung. Benda tak hidup, tas, bola, mainan robot, dan pesawat terbang. 2. Penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jawab: maka metabolisme, melakukan adaptasi, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan iritabilitas. Demikianlah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang lain, kelompok yang lain, tenang ya nak. Saya juga dari perwakilan dari kelompok visual. Ciri-ciri akan membacakan hasil diskusi kami. Ciri-ciri benda: tas, tidak bernapas, tidak bergerak, tidak memerlukan nutrisi, tidak tumbuh dan berkembang, tidak berkembang biak, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak peka terhadap rangsang, tidak beradaptasi. 2. Bola, tidak bernapas, tidak bergerak, tidak memerlukan nutrisi, tidak tumbuh dan berkembang, tidak berkembang biak, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak peka terhadap rangsangan, tidak beradaptasi. 3. Mainan robot, tidak bernapas, tidak bergerak, tidak memerlukan nutrisi, tidak tumbuh dan berkembang, tidak berkembang biak, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak peka terhadap rangsangan, tidak beradaptasi. 4. Pesawat terbang, tidak bernapas, tidak bergerak, tidak memerlukan nutrisi, tidak tumbuh dan berkembang, tidak berkembang biak, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak peka terhadap rangsangan, tidak beradaptasi. 5. Bunga mawar, bernapas, bergerak, memerlukan nutrisi, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsangan, beradaptasi. 6. Orang hutan, bernapas, bergerak, memerlukan nutrisi, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsangan, beradaptasi. 7. Balita, bernapas,
bergerak, memerlukan nutrisi, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rancangan, beradaptasi. 8. Burung bernapas, bergerak, memerlukan nutrisi, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsangan dan beradaptasi. Yang kedua, 1. Dari hasil pengamatan kalian, adakah benda-benda yang mempunyai ciri yang sama? Jawaban kami adalah ada. 2. Benda apa saja yang memiliki ciri kehidupan? Jawaban kami bunga mawar, orangutan, balita, dan burung. 3. Benda apa saja yang tidak memiliki ciri kehidupan? Jawaban kami tas, bola, mainan robot, dan pesawat terbang. 4. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara robot dan manusia. Mengapa robot dapat bergerak tapi bukan makhluk hidup? Jawaban kami, persamaan robot dan manusia adalah sama-sama bergerak. Kesimpulan dari kami, 1. Kelompok benda hidup dan tak hidup. Jawaban kami benda hidup, bunga mawar, orangutan, balita, dan burung. Jawaban kami benda tak hidup, tas, bola, mainan robot, dan pesawat terbang. 2. Menjelaskan tentang ciri makhluk hidup. Jawaban kami makan, metabolisme, melakukan adaptasi, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan memiliki stabilitas. Itu ada dari penghasilan diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan juga buat kelompok visual. Jawabannya hampir sama dengan kelompok audio ya. Nah sekarang kita masuk ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok estetik akan membacakan hasil diskusi kami. Data hasil pengamatan: tas, tidak bernapas, tidak bergerak, tidak memerlukan nutrisi, tidak tumbuh dan berkembang, tidak berkembang biak, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak peka terhadap rangsang, tidak beradaptasi. Mainan robot: tidak bernapas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan nutrisi, tidak tumbuh dan berkembang, tidak berkembang biak, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak peka terhadap rangsang, tidak beradaptasi. Pesawat terbang: tidak bernapas, tidak bergerak, tidak memerlukan nutrisi, tidak tumbuh dan berkembang, tidak berkembang biak, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak peka terhadap rangsang, tidak beradaptasi. Bunga mawar: bernapas, bergerak, mengeluarkan nutrisi, tumbuh dan berkembang biak. Yang kedua, 1. Dari hasil pengamatan kalian, adakah benda yang mempunyai ciri yang sama? Jawaban kami ada. 2. Benda apa saja yang memiliki ciri kehidupan? Jawaban kami bunga mawar, orangutan, balita, dan burung. 3. Benda apa saja yang tidak memiliki ciri kehidupan? Jawaban kami tas, bola, mainan robot, dan pesawat terbang. 4. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara robot dan manusia. Mengapa robot dapat bergerak tetapi bukan makhluk hidup? Jawaban kami, persamaan robot dan manusia adalah sama-sama bergerak. Kesimpulan: 1. Kelompok benda hidup dan tak hidup. Jawaban kami, benda hidup, bunga mawar, orangutan, balita, burung, benda tak hidup. Tas, bola, mainan robot, dan pesawat terbang. 2. Penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup: makan, metabolisme,
metabolisme, melakukan adaptasi tumbuh berkembang biak, mengeluarkan zat sisa dan irritabilisasi. Itu saja yang dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan juga untuk kelompok ini. Nah, dari semua yang sudah hidup tengah, berarti kalian sudah memahami, ya, sudah bisa membedakan yang mana golongan makhluk hidup, yang mana golongan benda mati. Nah, silakan diikuti kembali hasil kelompoknya yang mana tadi hasil diskusinya. Oke. Baik. Terima kasih anak-anak ibu. Nah, selanjutnya ada nggak kira-kira yang ingin bertanya atau ada yang kurang paham dari materi kita ini? Ada? Ada nggak kira-kira yang ingin bertanya? Ada kira-kira yang ingin bertanya mengenai materi kita ini? Nak, silakan dikasih kesempatan. Nggak ada, berarti semuanya sudah paham. Ya, kalau udah paham, ya, nanti selepas mata pelajaran ibu ini, ibu akan mengirim link, ya, link ke grup WhatsApp kelas 7. Nanti di situ kamu bisa lebih memahami, kamu tengok di situ link YouTube, nanti kamu bisa melihat untuk memahami kembali, ya, menguatkan kembali untuk kamu agar dia bisa lebih paham apa itu pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup. Nah, anak-anak ibu karena ibu sudah melihat kalian ini sudah mulai paham gitu kan, ibu ingin memberikan tugas sama kalian itu berupa produk atau hasil. Nah, jadi silakan kalian buat apa yang kalian ketahui. Misalnya kalian hobi menggambar, Bu, saya ingin mengungkapkan apa yang saya ketahui mengenai klasifikasi makhluk hidup ini melalui gambar, Bu, atau poster. Boleh, silakan. Misalnya kamu ingin menggambar pengelompokan makhluk hidup, tapi kamu membuatnya dalam bentuk gambar atau poster. Boleh, Bu, boleh, silakan. Yang penting kamu paham materi dari klasifikasi. Kemudian misalnya dia hobi dengan edit video atau buat video berdasarkan dari yang rekam nih, macam-macam atau jenis-jenis makhluk hidup yang dia ketahui, buatnya jadi sebuah video. Itu yakin anak-anak ibu ini semuanya jago-jago nge-crop, ya kan? Kalau misalnya itu boleh, Bu, boleh. Bu, saya mau buat dalam bentuk makalah, Bu. Nanti saya kumpulkan gambar-gambarnya, saya print, kemudian saya buat dalam bentuk ketikan makalah. Boleh, Bu, boleh. Bu, saya mau buat dalam bentuk puisi lah, Bu, karena saya cinta kali dengan sastra. Jadi segala sesuatu yang apa yang saya lihat ingin saya buat dalam bentuk puisi. Boleh, boleh, silakan. Itu merupakan hasil produk. Kapan dikumpul? Pertemuan selanjutnya. Ya, jadi bebas ibu serahkan kepada anak-anak ibu semuanya mau dipilih dalam bentuk apa. Mau dalam video, poster atau gambar, makalah, puisi, terserah. Bebas. Yang penting kamu paham arti atau materi dari klasifikasi makhluk hidup. Baik anak-anak ibu, karena waktu juga kita sudah mau habis, sudah mau bel, mari sama-sama kita simpulkan materi kita pada hari ini, yaitu bahwasanya makhluk hidup itu terdiri atas berapa, Nak? Yang pertama manusia, kemudian hewan, itu ada mikroorganisme. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri yang pertama adalah berkembang biak, beradaptasi, kemudian apa lagi? Mengeluarkan zat sisa. Jadi banyak. Jadi kalau sudah sesuai dengan ciri-ciri tersebut berarti makhluk atau benda itu tergolong apakah dia makhluk hidup ataupun benda mati. Baik, terima kasih anak-anak ibu atas perhatiannya. Ibu tunggu tugasnya karena materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatian anak-anak ibu semuanya. Ibu tunggu tugasnya, ya, dalam bentuk produk. Dalam untuk pertemuan asesmen 4 kali, ibu ingin mengetahui seberapa besar pemahaman kamu mengenai materi yang sedang kita jalani saat ini. Masing-masing kelompok, ya, sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bagi, kelompok audio
visual dan kinestetik. Jadi nanti Ibu bagikan soal atau Ibu berikan soal, silakan kalian berdiskusi untuk menjawabnya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, silakan dikumpul. Paham? Silakan dicatat. Nomor 1. Jelaskan bagaimana membedakan. Jelaskan bagaimana membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati. Membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati. Nomor 2. Tuliskan karakteristik dari makhluk hidup. Karakter apa? Karakteristik dari makhluk hidup. Karakteristik dari makhluk hidup. Nomor 3. Tuliskan. Sudah? Jadi buat di kertas lembar perwakilan dari masing-masing kelompok 1. Tulis nama kelompok kamu. Kemudian tulis juga nama anggotanya siapa saja. Kerjakanlah itu. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan. Ditulis ya. Diskusi sama temannya nak, jawabannya. Nanti perwakilannya aku jawabannya 1. Baik, sudah siap anak ibu semuanya? Aku akan mengumpulkan berdasarkan kelompok. Silakan. Ini kelompok visual, audio, kinestetik. Baik. Terima kasih anak-anak ibu karena kita sudah melaksanakan asesmen. Nanti ibu koreksi, kemudian nanti ibu bagi ya hasilnya supaya kalian bisa tahu. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita masuk kepada kunci determinasi. Ya, silakan nanti sebelum kita mulai, silakan kamu baca dulu, literasi dulu bukunya, buku bacanya, baru nanti kita pelajari bersama. Oke. Baik, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Assalamualaikum. Semangat kamu Bu Kolja ya. Semangat Bu Kolja, tapi tangannya kayak Bu Kolja ya. Semangat Bu Kolja. Ya. 3, 2, 1. Semangat Bu Kolja. Anak-anak ibu. Terima kasih. Baik Bu Kolja, tadi kita udah sama-sama ya melakukan kegiatan untuk pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial emosional. Saya kasih aplaus dulu Bu ya, keren. Pasti tidak ada yang sempurna ya. Kita kan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kita masih dalam proses belajar. Saya yakin nanti ke depannya Bu Kolja pasti bisa menjadi yang lebih baik lagi. Jadi bagaimana perasaan ibu setelah melaksanakan kegiatan kita di dalam kelas? Alhamdulillah udah plong Bu. Tadinya saya deg-degan, sekarang udah alhamdulillah lah. Oh ya, jangankan ibu yang deg-degan, saya juga deg-degan gitu ya. Artinya bisa nggak seperti apa yang diharapkan. Tapi sebenarnya kalau kita memang biasa melakukan memang pembelajaran berdiferensiasi, itu mengalir begitu aja gitu ya. Tapi namun begitu pun mungkin tidaklah sebetul-betulnya diferensiasi ya. Kenapa? Kita kan masih dalam proses belajar ya. Ibu, saya juga masih dalam proses belajar. Jadi karena sama-sama belajar, saya berharap kita ke depannya ini bisa menampilkan proses
pembelajaran yang memang berpihak pada siswa ya. Cuman tadi yang saya lihat ya, dari sepanjang perjalanan Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya melihat Ibu sudah melakukan apa ya, terampil sosial emosional. Artinya Ibu sudah bisa melihat kondisi siswa sesuai dengan emosionalnya yang masing-masing. Terus tadi saya juga kasih jempol sama Ibu, gimana ada murid yang memang bahagia, tapi ada satu orang tadi saya lihat ya yang tidak bahagia. Dia tidak merasa nyaman, tapi Ibu bisa memotivasi dia sehingga dia bisa mengikuti pembelajaran di dalam kelas ya. Nah, dari seluruh rangkaian untuk observasi pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, Ibu sudah melakukan, saya lihat, tentang kenyamanan lingkungan belajar ya, dengan memperhatikan kondisi siswa, membuat kesepakatan kelas ya, itu tadi udah Ibu lakukan. Terus Ibu juga sudah membagikan kelompok ya berdasarkan gaya belajar. Tadi apa gaya belajarnya Ibu tadi? Audio, visual, sama kinestetik ya. Kira-kira Ibu membaginya itu seperti apa ya sampai dapatlah mereka yang tiga? Memang itu baru terjadi ketika saya ini Bu mempelajari modul pembelajaran KSI kemarin gitu kan. Selama ini saya hanya membagi kelompok berdasarkan ini aja, absen, nama gitu kan. Cuma setelah saya mengikuti pendidikan PGP ini, kemudian saya mulai mengerti sedikit-sedikit, memahami tentang pembelajaran diferensiasi dan KSI, baru saya mencoba. Sebenarnya baru 2 bulan lah Bu, 2 bulan belakangan itu selama belajar itu baru saya mulai mencoba mengkelompokkan anak-anak berdasarkan memang ada dia siswa yang aktif Bu. Jadi ada beberapa siswa, tapi kan nggak semuanya hadir Bu, jadi ada beberapa siswa yang betul-betul belajar aja gini-gini Bu, berat-berat badannya. Tapi ketika ada pertanyaan dia mampu menjawab, walaupun tidak menjawab sepenuhnya benar ya, cuman dia mampu mendekati apa yang saya tanya. Kemudian memang ada tipe orang yang ketika saya menjelaskan itu memang betul-betul dia serius. Ada kalau saya pakai proyektor atau fokus, dia betul-betul suka senyum-senyum nengok video-video gitu. Saya mengelompokkan tipe-tipe anak atau karakter-karakter anak yang seperti itu. Keren, Ibu udah bisa memahami kondisi siswa ya dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, tadi Ibu juga saya lihat ada ya mengkondisikan atau membantu siswa dalam kesulitan belajar ya, per kelompok jalan ya, tadi saya lihat seperti itu ya. Terus kemudian pemberian motivasi juga ada ya, saya lihat ketika murid menyampaikan di depan hanya sebuah applause, tapi itu sudah memberikan sebuah ya motivasi. Siswa ini kadang-kadang dia kenapa harus dimotivasi? Karena dia ingin keberadaan dia itu diakui, itu aja. Kalau keberadaan dia itu diakui, pasti dia ingat dengan kata. Satu aja kunci, jika kita mengingat siswa, maka siswa juga akan mengingat kita. Itu aja kuncinya ya. Terus kemudian tadi saya juga melihat proses pembelajaran ya, sosial emosional. Saya melihat tadi ya, Ibu memberikan penguatan ataupun membantu siswa yang atau kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan dalam belajar ya. Tadi Ibu lihat. Nah, penutup pembelajaran saya applause untuk Ibu. Kenapa? Ibu mengumumkan materi apa atau tugas yang harus mereka lakukan. Kemudian Ibu membuat refleksi bersama terhadap materi yang Ibu sampaikan, menyimpulkan ya. Nah, cuman saya tadi melihat umpan balik itu belum ya, asesmen belum. Kira-kira kendalanya di mana Ibu Marcia? Belum maksimal untuk umpan balik dan asesmennya. Kira-kira kendalanya di mana? Mungkin di waktu kali ya, durasi waktu pembelajaran. Karena kan memang kalau misalnya mengadakan asesmen di akhir itu memang kadang-kadang saya suka kelupaan gitu Bu. Itu tadi karena durasi, mikirkan jam selanjutnya kan udah berganti mapel.
Nanti kedepannya Ibu kira-kira langkahnya apa yang harus dilakukan? Ya, saya lebih bisa mengatur waktu lagi itu, bagian-bagian mana-mana yang ingin disampaikan ataupun memang yang melibatkan seutuhnya murid gitu. Mungkin tadi pada saat ini mungkin ya pembacaan hasil diskusi tadi mungkin yang memakan waktu agak lama atau membacakan hasil diskusi kan agak lama gitu. Harusnya di awal kan ada langkah yang Ibu harus lakukan supaya diskusi pembacaan hasil diskusi dengan murid itu seharusnya saya ngasih waktu mungkin ya Bu ya Iya. pada anak-anak bahwasanya nanti pembacaan hasil diskusi mungkin hanya sekedar 3 menit atau 5 menit, mungkin mereka melakukannya lebih dari itu. Mungkin itu yang membuat banyak durasi waktunya. Berarti terus kemudian tadi kan hanya membagi kelompok dengan gaya belajar ya. Kedepannya diharapkan kita guru juga bisa membuat assessment berdasarkan kemampuan siswa. Ya, kemampuan siswa. Berat sebenarnya kalau berdasarkan kemampuan siswa, karena kita juga harus memahami kondisi siswa ya Bu Fauzia ya. Terus tadi saya yang ini tadi untuk melakukan berdasarkan kemampuan siswa ya Bu ya, untuk assessment dan manajemen waktu ya Bu ya. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan Bu Fauzia? Kira-kira Bu, gimana Bu contoh dari yang termasuk asesmen tadi? Lebih baiknya gimana gitu? Oh ya, pemberian asesmen itu kan banyak ya. Boleh secara manual, boleh juga berbasis IT. Misalnya kalau memang ketersediaan HP ataupun ada laptop ataupun ada Chromebook, nggak ada salahnya sih kita sekalian menyelam minum air. Sekali menyelam banyak hal yang kita dapat. Contoh, selain materi pelajaran, murid juga memahami tentang IT. Ya. Jadi kalau memang siswanya itu memang semuanya sudah punya Android, nggak ada salahnya Ibu berikan misalnya seperti Quizzes gitu ya, atau materi yang sekarang ini pakai penyajian tentang tadi yang ciri-ciri itu pakai Canva yang untuk menyampaikannya. Jadi kan video pembelajaran, nah itu kan bisa Ibu. Iya. Cuman kan Bu, memang kendala di saya ini saya pernah bawa quizzes gitu. Cuma memang di sekolah kita ini kan memang tidak mewajibkan. Cuman ketika ada guru yang menyarankan membutuhkan itu pakai gawai, mereka bawa. Cuman kendalanya mereka mungkin di kota Bu. jadi tidak semua anak mereka bawa, tapi tidak semua anak yang punya pakai data gitu. Makanya kadang-kadang hanya saya buatnya per kelompok gitu. Ya berapa ada yang ada itu jadi manfaatkan dibagikan gitu. Udah pernah tapi tidak berjalan maksimal ya. Kan itu tadi. Sedangkan kalau quizzes kan dia pribadi gitu. Iya, benar. Tidak. Cuma ya karena mereka udah oke gitu ya udahlah. Kalau quizzes kan kita bisa setting ya. Iya, kita setting pertanyaan. Si A itu ini, si Iya. B itu ini. Dan banyak bentuknya. Iya. Pertanyaannya. Apalagi kalau misalnya itu yang berbasis literasi numerasi gitu kan itu yang lagi memang sekarang gaungnya itu harus ditingkatkan yang berbasis literasi numerasi. Jadi kalau memang ada kendala kan nggak satu jalan ke Roma ya, nggak bisa yang pakai IT ya pakai manual gitu. Tapi intinya kita tetap harus rangkaian pembelajaran itu mulai dari pembukaan, kegiatan inti, terus membuat kesimpulan sampai asesmen itu kan rangkaian yang memang harus kita lalui ya. Oke, Oh itu kendala yang Ibu hadapin ya. Tapi kedepannya nggak apa-apa. Walaupun tidak bisa mengakomodir semua kebutuhan tentang siswa, paling tidak kadang kan kita mau buat membedakan ya antara ini si A yang ini gitu, si B yang ini gitu, atau tingkat kesulitannya yang dinaikkan kan seperti itu memang kalau berdasarkan tentang kemampuan siswa. Ada lagi Bu Fauzia? Aja ya. Tapi keren yang Ibu lakukan. Ibu harus tetap semangat. Kita sama-sama belajar Ibu Fauzia ya. Terus dulu. Terima kasih.